Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Nah, menyambung pertemuan kita minggu lalu tentang pengaruh perkembangan masyarakat informasi terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, jadi ini yang pertama, kemajuan perkembangan teknologi yang mana khususnya komunikasi, informasi, multimedia akhir-akhir ini sangat berpengaruh dalam merubah tatanan organisasi dan hubungan sosial kemasyarakatan. Kenapa? Dikarenakan sifat fleksibilitas dan kemampuan telematika untuk masuk ke aspek kehidupan. Nah, dampak komunikasi ini dapat terinci dari adanya perubahan yang terjadi di masyarakat, baik kondisi ideologi, sosial budaya, politik, hingga kondisi keamanan suatu negara. Nah, jadi ini ada beberapa pengaruh perkembangan masyarakat informasi terhadap kesejahteraan masyarakat. Yang pertama itu ada di bidang pendidikan. Nah, di bidang pendidikan itu ada beberapa pendapat tentang teknologi pendidikan. Nah, istilahnya digunakan dalam bahasa Inggris. Ini bisa kalian baca ya. Yang mana di sini dari istilah tersebut diutamakan ialah media komunikasi yang berkembang secara pesat sekali, yang mana dapat dimanfaatkan dalam pendidikan. Alat-alat teknologi ini lazim disebut hardware. Nah, jadi contoh-contoh alat teknologi yang disebut hardware ini seperti televisi, radio, videotape, komputer, dan lain sebagainya. Di pihak lain, tidak ada pendapat bahwa teknologi pendidikan adalah pengembangan, penerapan, dan penilaian sistem-sistem, teknik, dan alat bantu untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar manusia. Nah, kemudian slide ini ada pula dia yang berpendapat bahwa teknologi pendidikan adalah pemikiran yang sistematis tentang pendidikan, penerapan metode problem solving dalam pendidikan, dan yang dapat dilakukan dengan alat-alat komunikasi modern, akan tetapi juga tanpa alat-alat yang tadi disebutkan. Selanjutnya, ini dia jenis-jenis alat teknologi pendidikan. Nah, jadi beberapa jenis alat teknologi pendidikan ini yang awalnya itu berupa alat-alat manual, seperti papan tulis. Nah, papan tulis ini sebagaimana yang kita tahu, dahulu sekali papan tulis ini menggunakan kapur kan. Jadi papan tulis ini merupakan alat pengajaran yang sangat populer, digunakan oleh sekolah yang tradisional maupun yang modern, dan dapat dikombinasikan dengan alat pengajaran lainnya seperti radio, televisi, dan lain sebagainya. Nah, jadi papan tulis ini dimanfaatkan dalam tiap metode pengajaran. Jadi papan tulis ini dipakai untuk tulisan, membuat gambar, grafik, diagram, peta, dan sebagainya. Yang mana kita tahu dahulunya papan tulis ini digunakan dengan menggunakan yang namanya kapur tulis, baik dia berwarna putih maupun kapur yang berwarna-warni. Kemudian gambar. Nah, gambar di sini dapat dikumpulkan dari berbagai sumber seperti kalender, majalah, surat kabar, pamflet, dan biro perjalanan, dan sebagainya. Nah, gambar-gambar harus dikumpulkan dalam map menurut kategori tertentu agar mudah dicari kembali bila diperlukan. Kemudian ada dia model. Nah, model-model dapat merupakan tiruan dari benda-benda sebenarnya, seperti model mobil, kereta api, rumah, bintang, dan lain sebagainya. Nah, dalam proses pengajaran kan nggak mungkin ini ada sebuah mobil, kita ingin menjelaskan detail mobil, kan nggak mungkin mobilnya kita bawa langsung, atau misalnya bintang kita bawa langsung. Otomatis kita menggunakan yang namanya model ataupun alat peraga. Selanjutnya ada dekoleksi. Nah, jadi bermacam-macam koleksi dapat diadakan, seperti macam-macam tekstil, batu-batuan, daun kering, mata uang, perangko, dan sebagainya. Nah, biasanya koleksi ini berupa benda-benda yang ibaratnya udah langka, jarang ditemukan. Kemudian ada dia peta dan globe. Nah, udah tahu, pasti semua tahu kan gimana bentuk peta dan bentuk globe. Peta itu dia ibaratnya kayak gambar di bidang datar, sedangkan globe dia berbentuk bola dunia yang kecil, bentuknya beragam, ada yang kecil hingga yang besar. Nah, peta dan globe ini biasanya digunakan dalam pelajaran geografi ataupun pelajaran sejarah yang akan pincang tanpa peta. Jadi
macam-macam peta harus disediakan tentang tiap bagian dunia, baik itu peta ekonomi, penduduk, dan lain sebagainya. Kemudian ada dia buku pelajaran. Nah, jadi buku pelajaran inilah yang merupakan alat pengajaran yang paling banyak digunakan di semua alat pengajaran lainnya. Jadi, buku pelajaran ini udah digunakan sejak manusia pandai menulis dan membaca, tapi meluas dengan pesat setelah ditemukannya alat cetak. Selanjutnya ada film. Nah, film di sini bukan berarti film-film yang ada di televisi yang biasa kita tonton seperti sinetron, enggak ya. Jadi, film di sini adalah telah banyak perpustakaan film yang meminjamkan film tentang segala macam topik dan tiap bidang studi. Nah, universitas bahkan sekolah juga ada beberapa yang telah mempunyai banyak perpustakaan film sendiri. Jadi, film-film yang dimaksud adalah film-film tentang seperti edukasi ataupun tentang pendidikan yang pastinya ya. Nah, kemudian ada dia film strip dan slide. Nah, film strip dan slide diperlihatkan kepada murid-murid dengan menggunakan proyektor. Nah, jadi gambar yang dilihat oleh murid dengan proyektor itu merupakan gambar mati. Jadi bukan gambar hidup seperti film. Enggak, dia gambar mati, bukan gambar bergerak. Nah, contohnya sendiri adalah seperti foto, tabel, diagram karton, reproduksi lukisan, dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk kecepatannya sendiri itu diatur oleh guru yang bergantung atau oleh dosen yang ibaratnya membawakan tentang suatu mata kuliah tentang si film tersebut. Jadi gambar apa yang ingin disampaikan dia, tabel apa. Nah, untuk durasinya itu tergantung dari kebutuhan. Kemudian ada dia tape recorder. Nah, tape recorder di sini jadi bukan lagi merupakan barang mewah. Nah, alat ini biasanya serasi digunakan untuk ketika belajar pelajaran bahasa. Nah, ada kan beberapa kampus yang menggunakan laboratorium bahasa menggunakan tape recorder. Nah, kenapa tape recorder ini biasa digunakan dalam pelajaran bahasa? Misal nih kayak kita belajar bahasa Inggris. Nah, jadi tape recorder itu atau visual suara. Nah, itu digunakan untuk menguji ataupun mempertajam pendengaran kita dari si pengucapan itu tadi ya. Nah, selanjutnya ada dia komputer. Nah, siapa sih yang kenal komputer kan? Jadi komputer itu adalah hasil teknologi modern yang mempermudah murid atau mahasiswa dalam mengerjakan semua kegiatan dalam sistem pengajaran. Jadi semua kegiatan itu sudah dapat dikerjakan oleh si sistem komputer, dari mengerjakan tugas mengetik, desain, dan lain sebagainya. Nah, kemudian teknologi komunikasi mempunyai peran yang sangat penting dalam bidang pendidikan. Yang pertama adalah munculnya media massa. Nah, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Jadi banyak ya media elektronik saat ini ya, baik itu komputer, baik itu radio, baik televisi. Jadi banyak hal-hal atau informasi-informasi yang kita dapat daripada si media elektronik tersebut. Kemudian yang kedua, munculnya metode-metode pembelajaran yang baru yang memudahkan siswa atau mahasiswa dan guru dalam proses belajar mengajar. Kemudian yang ketiga, sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Dengan kemajuan teknologi, proses pembelajaran tidak harus mempertemukan siswa dengan guru atau mahasiswa dengan dosen, tapi bisa juga menggunakan jasa pos internet dan lain sebagainya. Nah, di sini contoh pembelajaran tidak harus tatap muka seperti kita saat ini, yang mana perkuliahan saat ini menggunakan yang namanya sistem kuliah online ataupun daring. Jadi di mana kalian, di mana saya itu kita beda tempat, namun tetap bisa melakukan yang namanya proses belajar mengajar. Kemudian ada dia bidang informasi dan komunikasi. Nah, selanjutnya pengaruh komunikasi dalam kesejahteraan masyarakat tuh seperti ada di bidang industrialisasi, penguasaan iptek, pendidikan dan budaya. Jadi perkembangan industri yang akan berlangsung di masa datang harus lebih cepat daripada perkembangan selama ini, yang artinya harus melalui atau memiliki yang namanya kemajuan ataupun perkembangan dari yang sebelumnya.
Nah, hal ini berkaitan erat dengan proses transformasi teknologi yang juga harus berlangsung dengan cepat dan tepat jika ingin mempercepat proses industrialisasi dalam upaya membangun bangsa yang maju dan mandiri, sejahtera lahir batin. Jadi harus berkembang ya. Nah, jadi dia ada beberapa tahap perkembangan teknologi yang dilalui oleh negara berkembang. Yang pertama itu adalah tahap paling awal. Nah, tahap paling awal ini pada umumnya adalah tahap adopsi teknologi, yaitu menggunakan jasa teknologi yang dipinjam dari negara lain, penghasil teknologi itu sendiri atau negara maju. Nah, jadi kita tuh boleh pinjam yang namanya teknologi dari negara lain. Kira-kira apa yang kita butuhkan? Pinjam. Namun tetap ada S dan K yang berlaku. Nah, tahap kedua adalah imitasi atau peniruan. Asli tapi palsu ya. Nah, tiru di sini. Jadi peniruan terhadap jenis teknologi yang ada dan langsung menggunakan dalam proses produksi. Jadi kita tiru nih, kira-kira si A. Si A punya barang yang bagus, bagus banget. Nah, kita juga mau tuh, namanya hal baik itu boleh kita tiru ya, selama tidak melanggar hak cipta. Nah, kemudian yang tahap ketiga adalah tahap yang paling maju, yaitu tahap inovasi, yang mana menciptakan suatu jenis teknologi yang betul-betul baru, jadi yang belum ada. Jadi kita lah orang pertama yang menemukannya. Nah, pada tahap inovasi ini dikenal tahap inovatif imitatif yang menciptakan suatu jenis teknologi yang baru. Jadi benar-benar baru atau teknologi yang sebenarnya udah ada namun belum dikenali. Jadi misalnya kita nih nampak nih ibaratnya satu buah teknologi atau satu buah benda yang mana dapat kita gunakan sebagai elektronik lah kan. Nah, kita tahu nih atau orang-orang udah ada yang tahu nih tentang dia, tapi nggak digunakan. Nah, jadi kita lah sebagai penemu tadi kita kembangkan kembali, kemudian kita gali, kita ciptakan inovasi baru, jadi dia menghasilkan suatu hal yang baru, walaupun sebenarnya itu udah ada tapi nggak dikenali oleh banyak orang. Nah, jadi di tahap yang paling maju tadi itu adalah tahap inovasi, yang mana kalau di tahap inovasi itu merupakan suatu penciptaan jenis teknologi yang betul-betul baru. Nah, dalam tahap inovasi ini dikenal tahap inovatif yang menciptakan suatu jenis teknologi yang baru yang sudah ada namun belum dikenalin ya. Nah, untuk sampai di tahap inovasi ini sendiri itu bukan merupakan pekerjaan yang gampang. Jadi nggak asal-asal buat. Kenyataannya itu yang mana negara berkembang dapat tumbuh pesat dengan cara meminjam atau mengadopsi teknologi. Jadi ada beberapa yang dianya ibaratnya meminjam teknologi dari negara lain. Namun sekarang dia menjadi negara yang maju. Misalnya apa? Jepang. Nah, kita kan tahu juga kan bahwa sana Jepang itu merupakan negara maju. Nah, kepandaian ini juga itu ibaratnya nggak datang seketika. Bukan ibaratnya tiba-tiba dari langit jatuh blek langsung kita jadi pintar, enggak. Tapi dia tuh tetap memiliki bekal modal dasar ilmu pengetahuan dan ketekunan yang kuat. Jadi balik lagi kita harus tekun. Pandai pun kita kalau nggak tekun sama aja kan ibaratnya leye-leye, hari ini buat besok lagi udah malas lah, seperti itu. Nah, jadi sebenarnya ada 3 hal yang diperlukan agar penggunaan teknologi secara adopsi atau imitasi berdaya ungkit kuat terhadap industrialisasi. Nah, jadi beberapa 3 hal yang diperlukan itu antara lain diperlukannya informasi yang lengkap dan rinci mengenai teknologi tersebut, alat atau wahana dan sarana untuk menerapkannya, dan yang ketiga pemahaman atau understanding mengenai teknologi tersebut. Jadi nggak harus ini juga sih ibaratnya buat aja lah, yuk coba yuk gitu, tapi kita juga harus paham terhadap produk yang akan kita buat. Jadi ibaratnya kita nggak buang-buang waktu, nggak buang-buang tenaga, nggak buang-buang dana. Jadi harus benar-benar paham nih kira-kira mau menciptakan apa, udah ada lah gambaran seperti itu ya. Nah, jadi dengan demikian dalam melakukan proses adopsi teknologi tidak hanya sekedar menerapkan sebagai masukan dalam produksi,
namun juga melibatkan suatu proses kelembagaan yang terarah yang di dalamnya terdapat proses pendidikan dan pembudayaan teknologi. Nah, jadi sampai di sini materi kita tentang pengaruh teknologi informasi pada kesejahteraan masyarakat. Kita lanjut pertemuan kita di minggu depan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.